warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini sudah hari ke-24 puasa Ramadan kita lalui bersama. Dan alhamdulillah hari ini atau malam ini adalah malam ganjil loh, yaitu malam ke-25 Ramadan. Nah, yuk harus untuk tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak menjaga salat sunnah dan juga nah, alhamdulillah hari ini KTI Kisah Teladan Islami bersama Bu Devi Rahmawati. Hari ini kita akan membahas tentang kisah sosok yang mungkin ada yang mengenal atau ada yang belum mengenal. Siapa beliau? Nanti Bu Devi akan bercerita tentang Bapak Imam Ahmad bin Hanbal atau bisa dikenal dengan Bapak Imam Hambali. Seperti apa kisahnya? Yuk kita dengarkan. Beliau adalah Bapak Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir tanggal 20 Rabiul Awal 164 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 241 Hijriah. Beliau juga adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Meri, Turkmenistan, utara Afghanistan. Serta beliau memiliki nama yang lebih dikenal dengan nama Bapak Imam Hambali. Bapak Imam Hambali ini pertama kali menguasai ilmu Al-Quran pada usia 15 tahun loh. Ia juga mahir membaca serta menulis dengan sempurna. Hingga ia dikenal sebagai seorang yang paling indah tulisannya. Masya Allah. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun. Ia telah mempelajari ilmu hadis sejak kecil. Dan untuk mempelajari hadis ini ia pernah pindah atau hijrah ke negara Syria, Hijaz, Yaman, dan negara-negara lainnya, sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, soleh, dan suci. Kemudian perjalanan Bapak Imam Ahmad dalam menuntut ilmu. Guru pertama Bapak Imam Ahmad bin Hanbal muda adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf Al-Qadi. Ia belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi qiyas dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip-prinsip mazhab Hanafi, Bapak Imam Ahmad mempelajari hadis dari seorang ahli hadis Baghdad, yaitu Bapak Haitham bin Bisr. Tidak cukup menimba ilmu dari ulama-ulama Baghdad, Bapak Imam Ahmad juga menempuh safar dalam mempelajari ilmu. Ia juga pergi mengunjungi kota-kota ilmu lainnya seperti kota Mekah, Madinah, Suriah, dan juga Yaman. Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu dengan Imam Syafi'i di Mekah. Lalu, ia manfaatkan kesempatan berharga tersebut untuk menimba ilmu hadis. Beliau menimba ilmu selama 4 tahun. Bapak Imam Syafi'i mengajarkan pemuda Baghdad ini tidak hanya sekedar menghafal hadis dan juga ilmu fikih, akan tetapi harus memahami hal-hal yang lebih mendalam dari hadis dan ilmu fikih tersebut. Setelah belajar dengan Bapak Imam Syafi'i, Bapak Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat sendiri dalam ilmu fikih. Imam Ahmad menjadi seorang ahli hadis sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam. Terutama setelah Imam Syafi'i wafat di tahun 820 Hijriah, Imam Ahmad seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan bagi para penuntut ilmu yang senior maupun
Dengan ketenarannya, Imam Ahmad tetap hidup sederhana dan menolak untuk masuk dalam kehidupan yang mewah. Beliau tetap rendah hati dalam perjalanannya untuk menegakkan agama Islam, mengamalkan ilmu-ilmu yang ia miliki. Bapak Imam Ahmad ini tidak menempuh jalan yang mudah, lurus saja. Tetapi beliau juga pernah ditentang, beliau juga mengalami kekerasan fisik yang dialami. Nah, ini tidak membuat beliau untuk berhenti mengatakan mana yang benar dan menegakkan apa yang ia ketahui benar. Masya Allah, perlu kita contoh ya, bahwa jika kita tahu itu benar, maka jangan sampai hal-hal lain atau manusia lain ingin mengacaukannya, dan sehingga yang benar itu akan terlihat salah. Sungguh luar biasa bukan perjalanan Bapak Imam Ahmad ini dalam mencari ilmu, nak? Masya Allah, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari kisah beliau. Dan beliau meninggalkan banyak sekali ilmu-ilmu yang hingga saat ini bisa kita gunakan, kita amalkan, dan juga kita pelajari. Nah, dari kisah Bapak Imam Ahmad ini kita bisa memetik kesimpulan bahwa dalam mencari ilmu itu memang perjalanan yang tidak mudah, dan dalam mencari ilmu itu juga dilakukan sepanjang hayat. Alhamdulillahirrabbilalamin, usai sudah kisah teladan Islami pada hari ini. Terima kasih ya nak, kamu sudah menyimak yang disampaikan oleh Bu Devi. Jangan lupa ya untuk ditulis di buku tulis KTI, dan buku Pondok Kreativitas Ramadannya juga terus untuk dicek dan diisi. Terima kasih. Bu Devi punya pantun nih. Ikan kakap ikan patin, anak ikan pandai memangsa. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.